Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini. Khususnya kepada yang baru pertama kali datang di GKI Geraha Raya. Warta lisan hari ini Sabtu 4 April 2026. Ibadah Minggu Paskah. Ibadah Minggu Paskah dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 5 pagi dan 17 sore. Mohon menjadi perhatian segenap anggota jemaat dan simpatisan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nikodimus Eko Aywanto. Untuk khususnya ibadah, mohon agar alat komunikasi di silent selama ibadah berlangsung. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Umat diundang berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bukan hari kemenangan, bukan hari mujizat, bukan hari sorak-sorai. Langit diam, bumi tunduk, dan harapan seakan runtuh. Yesus telah wafat. Salib sudah menutup drama sengsara. Tubuhnya terbaring dingin, seakan tak berdaya di dalam pelukan bumi. Dan disinilah ujian iman itu berdiam. Hari ini kita tidak diminta untuk mengerti. Kita diminta
untuk tetap tinggal di tempat gelap tanpa jawab, untuk diam, merenung, menanti, dan yang paling sulit, tetap mengasihi Dia yang seakan membiarkan kita menunggu. Ibadah Sabtu Sunyi ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan, saat ini kami teringat pada Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, dua murid yang diam-diam mengasihimu, namun bersembunyi di balik bayang-bayang takut.
mereka datang di saat semua telah usai. Mereka mengangkat tubuhmu dengan tangan gemetar, mata sembab, dan hati yang dicekam cemas. Takut pada penguasa, takut pada tatapan orang, takut kehilangan posisi, dan takut kehilangan hidup. Namun, di antara detak yang gugup, mereka tetap melangkah. Di tengah malam yang sunyi, mereka memilih memegang tubuhmu dan menguburkanmu dengan hormat. Tuhan, kami pun sering seperti mereka. Kami mencintaimu diam-diam. Kami percaya, namun menyembunyikan iman di balik topeng aman. Kami ingin setia, namun ragu melangkah karena resiko yang menunggu. Kami takut kehilangan pekerjaan. Kami takut kehilangan teman. Kami takut menghadapi cemooh. Kami takut akan masa depan yang tak pasti. Kami belajar dari Yusuf dan Nikodemus bahwa kasih sejati kadang harus lahir di tengah gentar, dan keberanian iman seringkali berwajah pucat, namun tetap setia berjalan. Maka di Sabtu sunyi ini, dalam hening yang menekan dada, kami serahkan seluruh takut dan cemas kami. Janganlah cemas,
cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah kami. Pada saat ini kami bersimpuh di kaki-Mu. Kami mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Kristus terbaring di dalam kubur yang dingin. Dan pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami diberi kekuatan, supaya kami senantiasa mencintai Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Mari kita menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan berdiri. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Amin. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tetap mencinta saat semua pergi. Ini adalah tema khotbah kita pada hari ini. Di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, sebagian besar murid-muridnya lari karena ketakutan. Dan hal ini adalah sesuatu yang wajar, karena orang selalu berusaha bagaimana dapat mempertahankan dirinya.
supaya dia tetap selamat di dalam hidup ini. Itulah yang dilakukan oleh para murid. Tetapi ada beberapa orang yang memiliki keberanian. Salah satunya adalah Yusuf dari Arimatea, di mana Yusuf meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf dari Arimatea datang kepada Pilatus, lalu kemudian memohon supaya dapat menurunkan mayat Yesus. Sedangkan para murid semuanya takut. Dan hal ini menurut manusia itu wajar. Bahkan kewajaran ini ditambah lagi karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sehingga mereka kemudian melarikan diri, tidak mau mendekat. Amsal 22 ayat 3 mengatakan, kalau orang bijak melihat bahaya, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus secara manusia adalah hal yang wajar. Siapa yang tidak takut jika guru mereka telah dituduh dengan tuduhan sebagai pemberontak atau melawan bait Allah? Tentu ini sebuah kejahatan yang tidak ringan, sehingga mereka semuanya meninggalkan Yesus. Tetapi beda yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea meskipun ada rasa takut di dalam dirinya, dia tetap datang kepada Pilatus dan kemungkinan besar juga tidak diketahui oleh para pemuka Yahudi. Dia datang kepada Pilatus meminta untuk merawat jenazah Tuhan Yesus. Di sini kita melihat mengapa Yusuf dari Arimatea bersedia melakukan ini. Jawabannya adalah Yusuf dari Arimatea mempunyai kemampuan. Yusuf dari Arimatea adalah seorang anggota majelis besar yang mempunyai kedudukan, dan dia menggunakan kedudukannya ini untuk menghadap kepada Pilatus supaya dapat merawat jenazah Yesus. Tetapi di sisi lain Yusuf Arimatea juga tidak gegabah, karena Yusuf Arimatea juga datang sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea akhirnya juga menginspirasi orang lain, yaitu yang bernama Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Sehingga Nikodemus datang kepada Yusuf dari Arimatea, dan dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 30 kg beratnya. Memang yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea secara sembunyi-sembunyi, tetapi juga hal ini menginspirasi murid yang lain yang bernama Nikodemus. Ternyata yang dilakukan oleh Yusuf, sekalipun dia melawan arus, pada saat semua orang bubar meninggalkan Yesus, dia tidak mau meninggalkan. Di sini kita melihat, ternyata apa yang dilakukan oleh seseorang pasti akan menginspirasi orang lain. Keberanian itu ternyata menular, tetapi juga ketakutan juga menular. Ini yang terjadi, dan di sini Yusuf dari Arimatea
memberikan inspirasi kepada Nikodemus, dan akhirnya dia bergabung bersama dengan Yusuf dan merawat jenazah Yesus. Keberanian berkorban yang dilakukan oleh Yusuf juga menular kepada Nikodemus. Bukankah ini sangat luar biasa? Demikian pula di dalam iman kita. Mari kita merenungkan apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti aku cinta Tuhan Yesus. Apa yang bisa aku lakukan sebagai bukti bahwa aku anak Tuhan. Bila kita hanya berdiam diri saja, tentu tidak ada ukuran. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa yang harus kita lakukan? Yusuf dari Arimatea melakukan, dia datang kepada Pilatus. Sekalipun semua orang pergi ketakutan, tetapi Yusuf dari Arimatea justru datang kepada Pilatus. Demikian pula Nikodemus ketika melihat Yusuf melakukan itu, dia pun terinspirasi, lalu dia juga memberikan apa yang dimilikinya. Supaya melalui karyanya, Tuhan Yesus dapat dirawat dan dimakamkan dengan layak. Sekarang bagaimana dengan kita selaku orang-orang percaya? Pada saat semua orang melakukan tindakan merusak alam, pada saat semua orang bertindak tidak peduli kepada alam, apa yang kita lakukan? Bukankah kita sudah diberi tanggung jawab atas bumi dan seisinya? Bahkan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pada saat kebanyakan orang merusak alam, tidak peduli dengan alam, tidak peduli dengan lingkungan, bahkan menggunakan plastik secara berlebihan. Apa yang kita lakukan sebagai bukti bahwa aku cinta Tuhan? Bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut arus dunia dengan mengatakan toh orang lain juga melakukan, toh orang lain juga tidak mengurangi penggunaan plastik, toh orang lain juga sembarangan? Atau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan kita, apakah kita bersedia membawa pembaharuan? Sebenarnya Yusuf dari Arimatea namanya muncul akhir-akhir saja. Dari awal pelayanan Tuhan Yesus kita belum mengenal Yusuf dari Arimatea. Baru di akhir-akhir baru nama ini muncul. Tetapi mengapa para murid yang sudah sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus, mereka justru bubar? Tidak berani melawan arus. Tetapi Yusuf Arimatea justru bersedia melawan arus dan kemudian tetap menyatakan cintanya kepada Tuhan Yesus sekalipun secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Jadi di sini saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf ini secara sembunyi-sembunyi karena takut, bukan karena dia pengecut, tetapi dia adalah orang yang tahu strategi. Lalu bagaimana dengan kita pada saat alam ini semakin rusak? Apakah kita ikut arus dunia ini? Pada masa Prapaskah dan Paskah ini kita diingatkan untuk kembali merawat alam. Mungkin kita berpendapat, tidak mungkin. Toh semuanya orang juga melakukan. Tetapi mari kita bersikap seperti Yusuf dari Arimatea. Dia berani bertindak. Bahkan apa yang dilakukannya menginspirasi orang lain, yaitu Nikodemus, untuk ikut bertindak. Bukankah jika kita juga bersedia menyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan merawat alam,
Jika kita melakukan itu, kita menginspirasi orang lain, lalu menginspirasi orang satu gereja GKI Graha Raya, lalu menginspirasi gereja yang lain, dan akhirnya menjadi gerakan satu klasis. Klasis kemudian menginspirasi klasis yang lain, sehingga menjadi gerakan satu sinode. Dan akhirnya gerakan itu melahirkan sebuah perubahan yang luar biasa. Tetapi jika kita tidak mau mengadakan gerakan, maka jangan harap akan ada perubahan. Sebab kita harus ingat bahwa kebanyakan orang meniru dari orang lain. Orang belajar karena meniru dari orang lain. Anak-anak belajar karena meniru dari orang lain, paling tidak dari orang tuanya. Jadi manusia adalah peniru yang ulung. Anak-anak peniru yang ulung. Mereka belajar dengan mengimitasi perilaku orang tua. Jika orang tuanya sembarangan di dalam membuang sampah, merawat sampah, anak-anak juga ikut-ikutan. Dan akhirnya bumi yang rusak akan semakin rusak. Saya ingat benar pada tahun 2016, pada saat saya pertama kali datang ke daerah Graha Raya, hawanya masih enak sekali. Saya masih ingat pada saat itu saya tinggal di Celesta, kalau pagi masih ada kabut-kabut tipis. Kalau lewat di jalan daerah Parigi masih ada kabut-kabut tipis. Sekarang jam 6 pun sudah terasa panas. Dalam waktu 10 tahun perubahannya sudah begitu besar. Lalu apa yang akan kita lakukan menghadapi hal ini? Apakah kita mengatakan aku tidak peduli? Atau aku akan bertindak demi cintaku kepada Tuhan? Aku akan memberikan contoh yang baik untuk ditiru. Aku akan menjadi gereja yang menghadirkan sukacita. Aku akan menjadi gereja yang sungguh-sungguh merawat alam ini. Jadi mari kita lanjutkan gerakan pada masa Prapaskah dan Paskah ini. Jika kita sudah mulai belajar untuk merawat alam, mari kita lanjutkan, bukan hanya sebuah kegiatan sekejap, tetapi marilah kita jadikan sebagai gaya hidup kita. Bahwa kita belajar merawat alam berangkat dari gerejaku. Sehingga ketika aku kembali ke rumahku, kembali ke masyarakat, aku pun akan merawat alam bersama dengan orang-orang di sekitarku. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan pasti menginspirasi orang lain. Yusuf Arimatea tidak pernah menduga apa yang dia lakukan menginspirasi Nikodemus, dia tidak pernah menduga, tetapi itu yang terjadi. Oleh karena itu marilah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh mencintai Tuhan. Mari kita tetap mencintai Tuhan, sekalipun semua orang tidak peduli. Mari kita tetap mencintai alam, sekalipun banyak orang tidak peduli. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya harus menunjukkan bukti cinta kita dengan cara kita mau bertindak merawat alam ini. Dan percayalah pada saat kita merawat alam, kita pun akan mendapat kebaikan dari alam. Dan percayalah pada saat kita merawat alam, kita mewariskan hal yang baik kepada anak cucu kita, supaya mereka juga dapat menikmati alam yang indah ini seperti yang kita nikmati. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mencinta saat semuanya pergi, saat semuanya tidak peduli. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat membuktikan bahwa kami sungguh mencintai-Mu. Engkau telah menciptakan alam semesta ini dengan begitu indah. Engkau menciptakan alam semesta ini untuk kebaikan kami. Tetapi karena keserakahan umat manusia dan keegoisan umat manusia, alam ini perlahan-lahan mulai rusak. Alam ini perlahan-lahan tidak memberikan kebaikan kepada kami. Oleh karena itu, tolonglah kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu boleh sungguh sadar akan hal ini, dan kami mau bertindak untuk mulai merawat alam. Sekalipun apa yang kami lakukan bukan hal yang populer, bahkan yang kami lakukan tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Tetapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat membuktikan cinta kami kepada Engkau dengan bersedia merawat alam ini. Berilah kekuatan kepada kami. Kami saat ini berdoa untuk kerusakan alam yang terjadi. Kami memohon Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, supaya alam ini boleh kembali baik. Alam ini boleh kembali mendatangkan kebahagiaan bagi kami anak-anak-Mu. Kami juga memohon Tuhan sadarkan bagi mereka yang merusak alam, supaya mereka juga segera menyadari tindakan mereka dan mereka melakukan pertobatan. Kami juga berdoa untuk wilayah-wilayah yang sering terjadi bencana alam. Tuhan tolonglah, supaya semuanya itu dapat segera diatasi. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerusakan atmosfer ini Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, supaya alam ini boleh tetap terjaga keindahannya. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga memohon Tuhan menolong kami, supaya kami dapat bertanggung jawab terhadap alam ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah kami, Tuhan tolonglah mereka, supaya mereka juga mempunyai kepedulian kepada alam ini, supaya alam ini boleh kembali bersemi dan menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Kami percaya Engkau akan menolong kami percaya Engkau akan memimpin kami. Oleh karena itu, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mungkin kita juga sedang berada di Sabtu sunyi kita sendiri. Di masa ketika doa tidak langsung dijawab. Ketika pelayanan tidak disorot. Ketika kehadiran kita tidak diperhitungkan. Namun ingatlah, Allah yang membangkitkan Yesus juga melihat dan menghargai kasih yang diam-diam kita berikan. Di matanya, kasih yang bertahan dalam sunyi akan dibangkitkan dalam terang kemuliaannya. Tetap mencinta saat semua pergi. Tetap setia saat semua diam. Sebab di tengah kesunyian itulah Allah sedang memurnikan kasih kita. Tenanglah, wahai jiwaku. Sewaktu hidup
Mari kita berdiri. Pulanglah dan lanjutkanlah ibadah kehidupanmu sehari-hari, serta arahkanlah hatimu kepada dunia dan sesama. Kiranya sunyi ini meneguhkan langkahmu, agar engkau pulang dengan hati yang tetap setia. Hidup membawa kasih di tengah luka, menyalakan pengharapan di tengah gelap, dan menjadi tanda damai bagi dunia dan sesama. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah yang diam dalam kesunyian, Allah yang menjaga harapan di tengah gelap, meneguhkan hatimu seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, yang berani mengasihi walau dunia menutup mata. Kiranya kasih Kristus memeluk langkahmu, damai sejahteranya mengalir dalam lelahmu, dan penghiburan Roh Kudus menyinari malam-malammu sampai fajar kebangkitan memecah kesunyian. Amin.